Terima kasih, Pak. Baik ya, sekarang kita mendengarkan, melihat dulu video sebentar ya. Kedengeran nggak suaranya di sana? Kedengeran nggak suaranya di sana? Belum, Pak. Belum keluar, Pak. Berarti. Sebentar. Berarti, oh ini share sound berarti ya. Share sound. Udah kedengeran belum? This environmental valuation method tries to Udah kedengeran? Udah, Udah, Pak. Pak. Aman, Pak. Oke, Pak. Ya, kita lanjutin ya. Kita udah lihat quantify sebentar. the value of ecosystem services by examining housing prices. If people value parks, lakes, nice views, if they dislike pollution, then presumably the value of these things will be reflected in houses that are closer to or have these characteristics. So the idea is, if the price of a house is influenced by the characteristics of the house, we can collect information on prices and house characteristics, like the number of rooms and the distance to amenities, and then use regression analysis to build a function that can predict how the value would change in the absence of the environmental service. So this method is best for estimating ecosystem services that are captured in housing prices, like the value of being close to a wilderness area or park, scenic views, and the negative effects of pollution. This method is nice because it directly observes people's behavior. Housing prices are competitive, efficient, and the information is generally available and reliable. It should be relatively easy to collect the information, although more skill would be needed to do the analysis. We'll have to take some care. The relationship between environmental quality and the value of property may not be linear. Also, the method only captures the willingness to pay for perceived differences in housing attributes. So, for example, if people are unaware that air pollution is bad for them, or that property is at risk of air pollution, the environmental service may not be captured in home prices. A group of researchers from the Research School of Pacific and Asian Studies and the Australian National University investigated this for air pollution. They found policymakers would often make excuses for why they weren't addressing air pollution in developing countries, sometimes suggesting that people just didn't care. So the researchers wanted to help quantify it. They chose the province of Jakarta in Indonesia because data was available and air pollution had become a problem there. They used the Indonesian Family Life Survey to find data on house prices, as well as information on house size, number of rooms, the materials used for walls, roofs, and floors, water source availability, employment rate in the area, and whether people had university education. The accessibility of public transport and distance to the province center were used as ways to try to measure accessibility of employment. These are factors that affect property value. They analyzed these as the explanatory variables and the price as the dependent variable. To find information on air pollution, they looked at an Asian Development Bank study that was conducted about the same time as the Family Life Survey. Air quality was measured by the concentration of 6 different pollutants. The data was only reported by sub-district, so instead of taking the blocky boundaries as literal, they sort of averaged the reported levels between sub-districts. In the end, they found that 5 out of the 6 pollutants negatively correlated with housing prices, suggesting that people cared about air pollution even if they weren't very rich, which should come as a surprise to nobody. They could also quantify it. For example, they found that every microgram of sulfur dioxide per meter cubed had a negative impact on housing prices of $28,1997 US. This is the last of the observational or revealed preference valuation methods we're going to look at. The next few methods will be stated preferences methods, where through surveys we estimate the environmental services value. Oke ya. Jadi dari situ teman-teman udah punya itu sedikit ya. Gambaran langsung bagaimana melakukan hedonic price methods gitu ya. Karena kenapa saya bilang teman-teman pasti sudah punya gambaran sedikit? Karena selama ini teman-teman sudah melakukan penilaian properti gitu kan ya. Dengan harga pasar kurang lebih kan sama ya. Itu dengan bagaimana menyesuaikan dengan harga pasar perbedaan properti A dengan perbedaan properti B. Bedanya adalah kenapa nih? Bedanya kalau teman-teman ketika menilai properti dengan harga pasar, maka yang dinilai adalah propertinya, gitu kan ya. Sedangkan kalau di hedonic price method atau penilaian ekonomi sumber daya alam sebenarnya pada umumnya ya kan ya, itu adalah lingkungannya yang dinilai dari perbedaan harga propertinya. Jadi
itu adalah berarti apa? Dua fungsi yang sama sebenarnya gitu ya. Namun untuk dua jenis yang berbeda. Jadi kalau teman-teman yang nanti melakukan penilaian apa buat tugas akhir ingin melakukan penilaian harga pasar, bisa sekaligus juga ya melakukan penilaian lingkungannya gitu ya dengan hedonic price methods ini gitu ya. Jadi akan sangat dapat nilai yang lebih gitu kan ya. Itu yang bisa kita lakukan gitu. Aduh, ini kenapa sih seperti ini gitu ya? Kenapa dia Oke, dah. Ya. Nah, kita lihat sekarang secara lebih detail apa itu hedonic price method. Hedonic price method didasarkan pada premis bahwasanya barang-barang yang diperdagangkan trade in the market dibentuk berdasarkan kelompok atribut tertentu, gitu kan ya. Ini teman-teman udah paham bahwa harga rumah itu beda gitu kan ya untuk harga yang satu satu kamar dengan harga 2 kamar gitu kan ya. Beda harga rumah yang luasnya 60 meter sama luasnya 110 meter. Beda harga rumah yang rumahnya dekat dengan Sudirman dengan rumah yang beda jauh dari Sudirman. Harga rumah beda antara yang dekat kereta api dengan yang jauh kereta api. Gitu kan ya. Itu yang teman-teman pelajari di penilaian harga pasar. Sekarang ditambah lagi berarti dengan dalam valuasi ekonomi sumber daya alam, hedonic price method digunakan untuk menentukan karakteristik kualitas lingkungannya. Nah, ini ditambah berarti ya, ditambah yaitu dengan mempengaruhi apa aja kualitas lingkungan yang membedakan antara harga rumah di daerah tersebut, gitu kan ya. Tetapi berarti harus hati-hati, gitu kan ya. Harus hati-hati, kita nggak bisa misalkan Mas Dimas mau melakukan penilaian lingkungan, membedakan harga rumah yang di Jakarta dengan harga rumah di Tangerang. Kenapa? Di Jakarta mungkin kalau kita lihat ya polusi udaranya jauh lebih besar daripada di Tangerang, gitu kan ya. Tetapi harga rumah di Tangerang di Jakarta jauh lebih mahal daripada di Tangerang. Jangan sampai kesimpulannya adalah gimana? Oh, rumah yang berada di Jakarta itu lebih mahal daripada yang di Tangerang, sehingga apa? Kesimpulannya adalah kesimpulannya menjadi polusi udara meningkatkan harga rumah. Gitu kan ya? Itu suatu kesimpulan yang salah, gitu kan ya? Itulah kenapa dibutuhkan tadi saya bilang data yang banyak, gitu kan ya? Berarti gimana caranya, gitu ya? Kita harus punya semuanya variabel-variabel yang lain, gitu kan ya? Contohnya tadi Jakarta berarti dibedakannya karena dia dekat dengan pusat ekonomi. Di Tangerang jauh dari pusat ekonomi, gitu kan ya? Itu yang penting. Ketika itu sudah di account, maka nilainya akan menjadi betul, gitu ya. Nilainya akan menjadi betul sehingga kita bisa melihat hubungan yang tepat, gitu ya. Itu kenapa saya kasih tahu, karena banyak yang salah, gitu ya. Banyak yang salah, gitu kan ya. Nah, ini beberapa contohnya, gitu ya. Berapa banyak sih biaya daripada noise, gitu, noise atau suara kebisingan airport, gitu ya, airport. Berapa sih biaya daripada dekat dengan kandang kambing, gitu kan ya. Berapa sih benefit daripada kalau rumahnya itu dekat dengan taman, gitu kan ya, taman BSD ataupun yang lainnya. Nah, maka di sini hedonic price method membuat nilai daripada nilai-nilai lingkungan dengan menggunakan informasi market yang bisa di close substitute, gitu kan ya. Dan ini close substitute itu adalah menggunakan property prices, gitu kan ya, karena asumsi yang tadi ya, manusia ataupun kita ketika kita melihat properti, gitu ya,
kita melihat atribut-atributnya termasuk atribut lingkungannya, gitu kan ya. Nah, di sini kajian ekonomi sumber daya alam menggunakan hedonic price method mengasumsikan individu menerima atau membeli properti ataupun rumah ataupun lahan sebagai suatu kesatuan dengan atribut dan karakteristik lingkungan yang terdapat di sekitar properti tersebut. Dengan kata lain, hedonic price method menggunakan metode untuk menentukan nilai dari kenyamanan atau pleasure atau hedonic atribut suatu barang, gitu kan ya. Hedonic price method didasarkan pada perbedaan harga sewa atau harga sewa rumah atau harga sewa lahan ataupun penjualan sebenarnya ya. Harga sewa ini kalau di negara-negara maju memang banyak digunakan, bagus gitu kan ya. Namun kalau di Indonesia mungkin agak berat gitu ya, agak berat harga sewanya gitu, datanya tidak banyak gitu kan ya. Dengan asumsi bahwa perbedaan disebabkan salah satunya oleh perbedaan kualitas lingkungan, sehingga selisih harga dapat diasumsikan sebagai harga kualitas lingkungan tersebut. Keputusan individu dalam pembelian properti dipengaruhi oleh kualitas lingkungan. Kecenderungan individu membayar lebih untuk rumah dengan kualitas lingkungan yang baik. Jadi ini ya. Jadi ini intinya daripada hedonic price method, bahwa kita tahu seseorang gitu ya, kita sendiri biasanya akan rela membeli rumah lebih mahal gitu kan ya, kalau emang lingkungannya bagus gitu kan ya, lingkungannya bagus. Harga hedonik didefinisikan sebagai harga tersirat atau implicit price dari atribut atau karakteristik lingkungan yang diungkapkan atau reveal melalui harga properti. Dia secara tidak langsung digunakan untuk menentukan keterkaitan yang muncul antara atribut lingkungan dengan rumah atau lahan, gitu kan ya. Gimana sih secara ekonomi fungsinya? Gitu kan ya, kurang lebih hampir sama kemarin ya. Hampir sama kemarin, bahwa fungsi hedonic price method menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi harga lahan atau rumah. Secara umum disebutkan seperti ini ya. Harga atau nilai rumah tersebut itu dilihat dari nilai atribut tersebut dikalikan kuantiti atribut tersebut ditambahkan atribut-atribut yang lainnya, gitu kan ya, sehingga terdapat implicit price pada saat itu. Nah, secara umum ini ya, Henley ini gitu ya, menyatakan bahwa harga lahan dipengaruhi oleh 3 aspek utama. Yang pertama, karakteristik lahan itu sendiri, yang kedua karakteristik lingkungan sekitar, dan yang ketiga adalah karakteristik lingkungan. Nah, teman-teman mungkin udah belajar yang ini ya di penilaian harga pasar gitu kan ya. Karakteristik lahan atau rumah yaitu dari luas lahannya, luas bangunan, status lahan dan sebagainya. Karakteristik lingkungan berarti dari akses ke jalan utamanya, sekolah dan lain-lainnya. Karakteristik lingkungan termasuk kualitas udara, kualitas air, polusi, gitu kan ya, RTH, taman publik dan lain-lain gitu ya. Jadi teman-teman bisa menilai ini dari hal tersebut. Nah, ini nanti yang saya kasih informasi kalau buat teman-teman yang mengambil tentang hedonic price method, ada 2 grup ini ya. Untuk mendapatkan kualitas udara dan kualitas air dan polusi gitu ya. Salah satu data yang bisa digunakan itu adalah data NASA. Kenapa? Karena data NASA itu mengcover seluruh dunia dan dia ada harian ya. Bisa sampai harian gitu ya. Jadi kalau tergantung teman-teman kuatnya sampai mana. Kalau data propertinya itu ada setiap bulan, teman-teman bisa ngambil data NASA yang per bulan gitu ya. Data NASA yang per bulan itu bisa sampai dia bentuknya grid ya, dia bentuknya grid, jadi kotak-kotak bumi karena kan beda ya, NASA nggak kenal RT RW gitu kan ya, nggak kenal RT RW, nggak kenal kelurahan gitu kan ya, sehingga apa, dia harus menggunakan grid sehingga rumah itu beradanya pada grid mana gitu ya, longitude berapa, latitude berapa gitu ya. Nah itu nanti teman-teman bisa melakukan hal itu. Kalau itu bisa, saya jamin ya, papernya itu
bagus gitu ya, papernya bagus. Nah, gimana nih hubungannya gitu ya? Hubungannya adalah seperti ini ya. Hubungan antara harga properti dengan karakteristiknya gitu kan ya. Di sini jadi semakin besar environmental quality-nya, dia nilainya semakin tinggi. Tetapi yang mau dikasih tahu di sini apa? Ternyata dia bukan garis lurus gitu ya. Bukan garis lurus. Dalam artian apa? Ada diminishing return di sana, ya kan ya? Kalau dia udah tinggi, tambahan tingginya tidak mencerminkan garis lurus dengan tambahan harganya. Gitu ya. Ada titik tertentu memang harganya sudah maksimal, gitu kan ya, maksimal. Sehingga kalau dalam nanti teman-teman melakukan, kok kenapa jadi begini? Ya kok jadi ini? Dulu kok jadinya seperti ini. Sebentar. Kenapa dia jadi seperti itu? Biasanya, nah nanti yang saya minta baca itu dia karena dia menggunakan apa namanya not linearity ini gitu ya. Hal yang tidak linear ini gimana caranya, itu yang nanti yang saya minta teman-teman untuk membacanya caranya. Oh, ini kalau dia tidak linear berarti diginiin Pak, gitu ya. Caranya seperti itu. Sehingga harga marginal terhadap penambahan salah satu atribut atau karakteristik, misalkan luas, ataupun yang lainnya, ataupun environmental quality tidak konstan. Di mana penambahan awalnya akan meningkat harga rumah, tetapi laju penambahan akan menurun. Atau tadi kita sebut dengan diminishing return tersebut. Kondisi tersebut dikarenakan bagi rumah yang tamannya sudah luas, maka penambahan ekstra taman mungkin akan meningkatkan sedikit saja harga rumah. Nah, ini udah teman-teman udah paham banget lah ya dari ilmu mikroekonomi, gitu kan ya. Ini kita dapat dari ilmu mikroekonomi. Kalau kita nggak punya taman, misalkan rumah kita gitu ya, itu adalah RSSS gitu ya, yang selonjor aja susah, gitu kan ya. Maka ada taman sedikit itu sangat bahagia kita, gitu kan ya, karena rumah kita cuma 30 meter, ya selonjor aja susah, gitu kan ya, mau tidur, mau nonton TV ya di situ aja udah semuanya, gitu kan ya, sehingga ada taman sedikit aja, alhamdulillah banget, gitu kan ya, nambah sedikit, tapi bedakan kalau itu rumahnya Nia Ramadhani, gitu ya, yang tamannya udah berapa ribu meter, gitu ya, nambah 1000 meter aja, ya udahlah ya, gitu ya. Udah punya juga tamannya gitu ya. Senang sih, senang, cuman beda dengan senangnya tadi ya kalau kita yang selonjor aja susah punya taman sedikit gitu ya. Padahal tamannya cuman nambah 10 meter misalkan gitu ya. Itu pun pohonnya juga cuman satu pohon gitu kan ya. Cuman satu pohon gitu ya. Beda dengan Nia Ramadhani tadi. Namun itu yang terjadi. Sehingga ketika kita melihat hedonic price method ini sangat penting bahwa harganya itu dia tidak konstan, gitu kan ya. Nah, yang di paper yang saya minta baca, gitu, itu ada tuh bagaimana mengtreatment ketika dia tidak konstan harganya, gitu ya. Makanya saya pikir bagus untuk dibaca, gitu kan ya. Nah, ini ya yang kita sebut dengan implicit price function. Jadi bahwa harga implisit itu menunjukkan tambahan harga yang harus dibayarkan individu untuk tambahan karakteristik atau atribut. Jadi kita tahu bahwa the implicit price of environmental quality atau price of environmental di sini itu sama dengan adalah apa nih? Diferensial dari harga tersebut dengan diferensial terhadap environmental quality-nya, gitu kan ya. Jadi kalau tadi apa namanya ada tiga karakteristik ya, karakteristik rumah tersebut atau karakteristik yang menempel di rumah tersebut, karakteristik lingkungan rumahnya, dan karakteristik environmental, maka ada tiga implicit price secara umum ya kan ya. Ada P satunya P lingkungannya, satu lagi P fisiknya, dan satu lagi P environmentalnya gitu. Itu adalah marginal daripada tambahan atau marginal increase atau marginal decrease in price atas perubahan daripada marginal lingkungannya, gitu kan ya. Lalu ini saya perlukan kasih tahu juga
Pak, kan tadi katanya nggak nggak konstan ya, Berarti kalau kita ngitung ini mulainya dari mana, Pak? Gitu kan ya. Kalau dari awalnya berarti kita ngitung ya rumahnya ini awalnya dari mana, sehingga kita mau lihat, oh kalau rumahnya awalnya lingkungannya udah bagus, berarti kemungkinan harganya akan lebih murah gitu kan ya, marginal price-nya. Marginal price-nya nggak sebesar ketika harganya dari lingkungan yang benar-benar buruk. Tetapi kalau kita melakukan penelitian, kan itu banyak Pak rumahnya ya, ada yang dari rumah yang jelek, ada dari rumah yang sudah bagus sekali. Gimana Pak? Gitu ya. Nah, itu ada juga di paper yang saya minta baca ya. Jadinya caranya bagaimana Pak? Caranya kita lihat ya, average daripada rumah tersebut yang dari data kita itu ada di mana. Rata-rata rumah kita, nah berarti kita ngelihatnya dari titik tengahnya itu, gitu ya. Kita ngelihat dari titik tengahnya itu kira-kira penambahannya berapa, itu cara menampilkan di dalam penelitian, gitu kan ya. Oke. Di sini ada juga yang menarik nih. Implicit price allow us to only to assess marginal variation in the characteristic of houses. The estimate of marginal variation requires the estimate of individual demand parameters. Ada Z, socio-economic variables, ada Y, income household, dan ada environmental. Berarti nambah lagi dong Pak ya. Tadi ada karakteristik rumahnya sendiri. Gitu kan ya. Ada juga karakteristik lingkungannya, ada karakteristik environmentalnya. Sekarang kok ada socio-economic variables, ada income variable, Pak. Gitu kan ya. Karena gimana? Karena harga itu tergantung income-nya. Gitu kan ya. Harga itu tergantung income orang gitu kan ya. Saya suruh beli rumah di Menteng gitu ya. Walaupun saya ngajar di STAN 7 hari seminggu nggak berhenti nggak bisa kebeli juga gitu kan ya, nggak bisa kebeli juga rumah di Menteng gitu ya, karena income saya nggak cukup. Makanya itu pentingnya income variables ini. Jadi tadi makanya ketika kita lihat di video ada orang pakai kayak Susenas gitu ya, dia pakai family survey gitu kan ya, karena di family survey itu ada socio-economic variables-nya gitu ya, ada socio-economic variables-nya gitu ya. Namun memang itu semua tergantung ketersediaan data gitu ya, ketersediaan data. Nggak banyak juga orang yang bisa melakukan hal tersebut gitu ya. Caranya bagaimana kalau dalam penelitian itu di paper ada ya. Berarti caranya gimana? Salah satunya ya berarti kita lihat aja kalau daerah situ kira-kira rata-rata economic variables-nya itu bagaimana, sehingga kita bisa integrasikan gitu ya data dari survei-survei untuk daerah tersebut gitu kan, atau cara yang lain. Nah, ini ya secara secara singkatnya seperti ini gitu kan ya. Kalau dia lingkungannya sangat bagus gitu kan ya, jalannya lebar, lingkungannya ramai, lalu asri gitu kan ya, rumah tersebut 125.000 US dollar. Tetapi ketika di situ ada polusi udaranya karena dekat pabrik, turun menjadi 100.000 US dollar gitu kan ya. Begitu juga kalau dia kosong aja nih, nggak ada apa-apanya gitu ya, dibandingkan dengan ada ininya aja gitu kan ya, ada lingkungan yang bagusnya aja dia 150.000 dolar, ini 125.000 dolar gitu kan ya. Nah, ini yang mau kita lihat kan, oh berarti kalau ada ini dampaknya itu seperti apa. Yang menarik di sini, ini lingkungannya ramai 125.000, di sini lingkungannya nggak ramai 150.000. Ini yang tadi saya bilang hati-hati, gitu kan ya? Ini yang saya bilang hati-hati. Kenapa? Kemungkinan ini lokasinya beda kan ya, teman-teman udah paham kan ya dengan penilaian harga pasar. Ini mungkin lingkungannya ramai, tapi dia di sini mungkin posisinya dia dekat dengan sesuatu yang sangat bagus, gitu kan ya? Sesuatu dengan sangat bagus sehingga harganya dia lebih mahal, atau justru menurut dia gitu ya, lingkungan yang terlalu ramai ini mencerminkan polusi daripada mobilnya ini gitu kan ya, karena salah satu penyebab polusi utama kan dari kendaraan ya,
sehingga dia menjadi lebih mahal, gitu kan ya, menjadi lebih mahal. Jadi itu yang harus kita melakukan hati-hati, gitu ya. Nah, kualitas lingkungan dan hedonic price method, consumer's point of view. Dalam hal ini kita mempertimbangkan suatu area homogen yang bisa dipertimbangkan dalam single market dari sudut pandang misalnya perumahan. Untuk penyederhanaan, setiap rumah dikelompokkan dalam satu karakteristik tunggal Z, misalnya kualitas udara, gitu ya. Di sini kita tertarik untuk mengetahui hubungan antara harga rumah dengan kualitas udaranya. Maka di sini kita lihat P ini adalah suatu fungsi, gitu kan ya. Fungsi daripada kualitas udara, maka harganya seperti apa, gitu ya. Price function-nya merupakan konsep equilibrium atau partial equilibrium yang dihasilkan dari interaksi supply dan demand. Ini sesuai dengan prinsip ekonomi. Berarti gimana nih kalau dalam mikroekonominya? Kalau dalam mikroekonomi kan teman-teman udah belajar ya, maksimum utilization gitu ya. Bagaimana kita memaksimalkan utilisasi kita. Jadi X ini adalah karakteristik lahannya, berarti yang teman-teman pelajari dalam ekonomi dalam penilaian properti, bagaimana kita memaksimalkan utility kita kalau untuk membeli rumah, yaitu berdasarkan karakteristik lahannya, gitu kan ya, dengan karakteristik lingkungannya, gitu kan ya. Karakteristik lingkungannya ini harusnya ditambah lagi ya. Kalau di sini ada Y, harusnya ada Y-nya juga di sini, gitu ya. Berarti ditambah lagi nih karakteristik lahan itu berapa harganya, ini harganya juga berapa, gitu kan ya, sehingga cost yang dibutuhkan berapa, totalnya adalah income kita, gitu kan ya, totalnya income kita. Teman-teman masih ingat kan ya ini, bahwa apa, semua kita maunya utility yang paling tinggi, gitu kan ya, kalau dalam mikroekonomi, tetapi kita dibatasi terhadap income kita, gitu kan ya, sehingga kita dapat pertemuan antara kemauan kita dengan income kita. Nah, ini adalah yang ininya, gitu ya, ini adalah yang ininya, pertemuan dengan income kita, sehingga kalau kita dalam regresi, kita menjadi suatu fungsi yang ini, gitu ya, fungsi yang ini. Mungkin nggak tahu kalau sekarang ketika penilaian properti teman-teman banyak menggunakan regresi atau tidak ya untuk penilaian harga pasar. Gimana? Coba saya tanya ke Mbak, yang saya lihat di sini ada Mbak Wirda. Gimana Mbak Wirda penilaian properti harga pasar? Kalau harga pasar itu cari pembandingnya, Pak. Lalu penyesuaiannya gimana penyesuaiannya? Penyesuaiannya manual gitu ya, atau menggunakan regresi. Manual itu dalam artian kalau kamar 1 dengan kamar 2, misalkan pembandingnya kamar 2, yang saya nilai kamar 1 berarti saya kurangin misalkan 5% gitu. Itu manual tuh. Seperti itu atau bagaimana? Kalau regresi itu cuma dipakai di pendataan massal, Pak. Oke, ya kalau individu? Kalau individu masih manual ya? masih. Oke, ya, oke deh ya. Jadi itu sebenarnya pendataan massal dan pendataan individual, regresi itu ada kelebihannya gitu ya. Kenapa dia individual juga bisa untuk regresi gitu ya? Karena sebenarnya datanya lebih besar gitu ya, datanya lebih besar. Namun memang terkadang kesulitan untuk mencari data kalau untuk penelitian individual gitu kan ya, sehingga biasanya masih manual seperti itu. Nah, kalau dalam penelitian kualitas lingkungan ini rata-rata dia menggunakan regresi ya, dari semua paper yang saya pernah lihat gitu ya, semuanya menggunakan regresi. Jadi ini yang biasa digunakan. Lalu kelebihannya apa nih? Gitu kan ya. Dia relatif lebih ada data substitusinya gitu ya, dalam artian dapat digunakan untuk mengestimasi nilai sumber daya alam berdasarkan pilihan yang ada. Informasinya biasanya lebih mudah dalam artian kita bisa punya
banyak data, gitu kan ya. Kita bisa punya banyak data dari berbagai sumber kita kumpulkan. Data yang terkait dengan tempat tinggal atau lahan, karakteristiknya dapat diperoleh dari berbagai sumber, gitu kan ya, dikaitkan dengan data sekunder. Kelemahannya apa? Agar hedonic price method ini benar-benar menunjukkan maximum willingness to pay, setiap nilai yang diambil, gitu kan, yang merupakan nilai keseimbangan di mana setiap rumah tangga untuk satuan terakhir tidak lagi memiliki surplus konsumen. Dalam artian maksudnya apa sih ini Pak? Gitu kan ya. Kita kan apa namanya pengen tahu gitu ya. Dia nilainya itu pada kita kan tahu ya, apa namanya? Harga itu gimana? Biasanya di bawah daripada value daripada masyarakat itu, gitu kan ya. Dalam artian kan kita lihat kalau demand function itu dia adalah ke bawah gitu ya, harganya ketemu di tengah gitu kan ya. Sehingga kita dapat surplus konsumennya. Berarti masih apa tuh? Berarti masih ada sebenarnya kalau kita menggunakan harga jual sebenarnya, artinya apa? Sebenarnya masih ada masyarakat sebenarnya menilai rumah itu lebih tinggi daripada harga jual tersebut. Gitu kan ya? Karena dia masih punya surplus konsumen. Namun itu memang apa namanya tadi yang saya bilang ya, tidak ada penelitian yang sempurna gitu ya. Harapannya itu sudah mendekati surplus konsumennya gitu ya, sehingga surplus konsumennya benar-benar sudah kosong gitu ya, harapannya seperti itu. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Baik dari data, kita punyanya biasanya data jual beli gitu kan ya, kita taunya data jual beli. Dan bahkan kalau kita menggunakan informasi yang lainnya, misalkan contingent valuation methods pun nggak semua orang bisa menilai dengan detail, gitu kan ya? Tidak bisa menilai dengan detail. Jadi memang seperti itu, gitu kan ya? Itu yang nomor 2 tuh kita lihat masalah asymmetric information. Sebuah rumah tangga dengan banyak satu bahan yang berubah harus mengetahui secara tepat dan pasti nilai WTP setiap perubahan marginal dari rumah tangga yang diteliti, gitu kan ya? Dan itu sangat berat gitu kan ya, sangat berat kita untuk bisa mengetahui secara detail. Oh ini kalau ini sekian, kalau ini sekian gitu kan ya. Kalau rumah saya ada apa namanya dekat tempat pembuangan sampah, apa namanya nilai rumah saya kurangi 50 juta misalkan gitu ya. Nggak semua orang bisa tahu seperti itu gitu kan ya. Bahkan nggak banyak gitu kan ya. Hanya dapat membuat pernyataan tentang perbedaan kualitas lingkungan dari wilayah pengamatan, tidak dapat diterapkan untuk menilai kualitas lingkungan yang diamati, gitu kan ya. Sehingga memang setiap metode itu ada keterbatasannya. Oleh sebab itu tadi yang saya katakan, we are standing on the giant soldier. Dalam artian apa? Setiap penelitian itu akan membentuk penelitian yang baru, gitu ya. Karena penelitian yang baru berusaha untuk memperbaiki penelitian-penelitian yang sudah ada, gitu ya. Penelitian-penelitian yang udah ada. Nah, tahapannya bagaimana? Tahapannya kayaknya teman-teman nggak ada masalah. Yang pertama berarti kan kita kumpulkan data harga propertinya, karakteristik properti, karakteristik rumah tangga, dan karakteristik lingkungannya. Gitu kan ya? Karakteristik lingkungan bisa segala dengan macam-macam ya. Bisa menggunakan kuesioner, jadi dari rumah-rumah tersebut. Kemudian kita membuat fungsinya yang tadi ya, fungsi harga properti seperti apa. Kemudian kita melakukan implicit marginal price-nya gitu ya, membuat fungsi implicitnya dan memperhitungkan surplus konsumennya. Nah, beberapa assumption-nya di sini adalah perfect information. Dalam artian buyers observe the characteristic of houses and able to perfect describe the hedonic price function gitu ya. Ini asumsi yang kita gunakan. Padahal kita tahu asumsi ini mungkin agak berat gitu kan ya. Karena tadi ya nggak semua orang paham akan hal tersebut. Namun ini perlu kita state. Kenapa? Ya karena apa namanya dalam kenyataannya ini mungkin hanya sebagian orang yang memahami hal tersebut. Buyers can purchase whatever combination of characteristic they desire. They can always find the combination of bathroom, location of the house that they want. Gitu kan ya? Itu asumsinya, gitu kan ya? Difficulties-nya multicollinearity ini nanti ya di paper yang saya minta lihat itu ada tuh bagaimana sih dia mengurangi multicollinearity-nya, caranya seperti apa, gitu kan ya? If house has several bedrooms, it will likely
have several bathroom, etc. And distance, problems with too many distance in the function. Jadi yang mau dikatakan di sini adalah multicollinearity itu kalau dia kamar tidurnya 3 ya biasanya kamar mandinya 2. Kalau dia kamar tidurnya 5 biasanya kamar mandinya 3. Gitu kan ya. Sehingga apa? Kalau kita regresi dua-duanya gitu ya. Ada kamar mandi, ada kamar tidur, gitu kan ya. Biasanya yang satunya akan apa? Nggak ada nilai regresinya gitu ya. Nggak ada nilai regresinya. Kenapa? Karena dia multicollinearity gitu kan ya. Hampir sama nilainya gitu. Sehingga itu nanti yang teman-teman perlu baca gimana tuh cara treatmentnya gitu ya. Spatial autocorrelation, the value of one house will be influenced the value of surrounding houses. Nah ini di paper yang saya juga baca juga ada yang spatial autocorrelationnya. Gimana cara treatmentnya? If I only use the data of sold properties and do not consider the characteristic of unsold properties, the coefficient can be ya. Tetapi yang nomor 3 ini agak berat ya. Berarti kita harus tahu nilai dan itu agak berat ya, agak susah, datanya susah gitu kan ya. Bisa ya, namun di Indonesia juga harga sewa agak berat gitu ya. Itu kendalanya. Contohnya, nah ini contohnya ada dari Tapsuan et al. Ya, dia capitalize amenity value of urban wetlands, a hedonic price approach to urban wetlands in Perth, Western Australia, masuk ke dalam Australian Journal of Agriculture and Resource Economics, gitu kan ya. Kenapa dia pentingnya ini? Karena dia tahu ada excessive groundwater extraction, gitu ya, 60% gitu ya, portable water supplies to Perth have resulted in a decline in water levels in the wetland. Tujuannya adalah melakukan konservasi wetlands ini sehingga kita melakukan penilaian daripada wetlands ini. Gitu kan ya. Dia menggunakan atribut-atribut termasuk distance-nya gitu kan ya. Geospatial gitu kan ya. Geospatial berarti jaraknya juga nih kepada ini ataupun berapa banyaknya ini gitu kan ya. Dan dia menggunakan hedonic price method. Nah, ini ya. Jadi nanti kalau teman-teman yang melakukan grup itu cara menampilkannya bisa seperti ini atau pakai paper yang saya kasih tahu tadi gitu ya. Dia pertama kasih petanya gitu kan ya. Kemudian dia lihat kasih perubahan harganya gitu kan ya, dan dia kasih regresinya gitu kan ya. Di sini dia dapatkan marginal implicit price untuk environmental adalah minus 42,2 nih yang ini ya. 42,2 nih. Gitu kan ya. At the average distance of 943. Nah, ini the average distance 943 ini artinya apa sih, Pak? Karena kan price-nya itu dia tidak tidak garis lurus ya. Datanya ada banyak, kita mau mulai dari mana, Pak? Mau mulai yang kecil, mulai yang gede atau mulai yang sedang? Gitu kan ya. Bisa teman-teman lakukan tiga-tiganya gitu, tapi biasanya dalam paper itu dilakukan tengah-tengahnya. Berarti rata-rata yang sampel yang saya dapat itu adalah distance-nya sekian gitu, sehingga harga saya lihat dari distance sekian gitu kan ya. Nah itu ya, jadi ini cara teman-teman melakukan penilaian gitu ya, nanti untuk melakukan penilaian value-nya. Jadi di sini dikatakan at this distance from the wetland, a property will experience reduction in price $42 jika harganya tersebut adalah 1 meter lebih jauh daripada wetlands-nya, gitu kan ya. Jadi dengan average-nya dari 943 meter, berarti hampir 1 kilo ya. Semakin jauhnya maka harga propertinya akan turun, tetapi kalau kita lihat turunnya lama-lama flat ya, lama-lama flat, turunnya tidak begitu jauh gitu kan ya. Ketika awalnya gitu 500 meter pertama kalau kita lihat turunnya banyak tuh gitu ya, turunnya banyak sampai 1000, turunnya banyak, baru setelah itu dia turunnya akan lebih sedikit gitu ya. Jadi kalau dalam penilaian kita ngelihat tengah-tengahnya di mana, berarti data tengah-tengahnya kurang lebih dia di sini gitu ya. Tetapi kalau kita melihat satu persatu berarti ya kita lihat dia rumahnya awalnya di sini, berarti beda nih turunan atau delta pi per delta i-nya beda gitu kan ya. Itu bisa kita lakukan sama-sama.
Kemudian Eichmann et al. Gitu ya, hedonic valuation of other nuisance using field measurement, a case study of animal waste processing facility in Flanders. Ini ada di Land Economics. Pentingnya kenapa? Ya karena adanya kerusakan lingkungan, other nuisance, reduce welfare gitu kan ya, limit outdoor activities, close windows, impair human health. Sehingga butuh environmental tax, but how much the environmental tax gitu kan ya? How much is the external cost? Nah, ini caranya dia menggunakan hedonic price methods, yaitu OLS dan Special Auto Regression Models. Sehingga dampaknya kurang lebih hampir sama caranya ya. Pertama petanya dia tampilkan, gitu kan ya. Petanya dia tampilkan, lalu di sini harganya. Dia menggunakan tiga area berbeda ya, OD1, OD2, dan OD3 gitu. Dia untuk ngasih tahu. Berarti tadi kalau teman-teman pakai yang sebelumnya berarti dia pakai yang yang turunnya besar, yang turunnya sedikit, sama yang udah turunnya sedikit kecil gitu kan ya. Dia menggunakan range-nya seperti ini gitu ya. Dia menggunakan range-nya seperti ini bahwa terjadi perubahan gitu ya. External cost itu sebesar 31 juta euro ya. Euro daripada capital house value. Berarti kalau udah tinggi banget begini, berarti ini adalah seluruhnya ya, seluruh daerahnya, berarti seluruh rumahnya dia ngitungnya, gitu kan ya, udah dihitung seluruh rumahnya. Nah, sehingga tugas individunya teman-teman hari ini adalah membaca dan melakukan summary paper yang tadi saya bilang punyanya Ketma tahun 2020, jadi baru kemarin ya, non-market valuation in beach quality. Nah, gitu ya, tentang beach quality using special hedonic price method gitu ya di Hilton Head Islands. Summary-nya standar ya. Jadi bagaimana pentingnya penelitian ini, lalu lokasinya ini ada di mana, datanya itu apa aja yang digunakan sehingga teman-teman punya sense nanti, oh ya kalau saya mau bikin hedonic price method saya nyari datanya di sini gitu kan ya. Lalu metodologinya saya minta detail ya, bukan cuma dikasih tahu hedonic price method gitu ya. Saya juga tahu karena saya yang ada di judulnya, gitu kan ya. Tetapi apa cara dia melakukan hedonic price method tadi ya? Oh, kalau ada multicollinearity dia melakukan ini, Pak. Karena dia tidak garis lurus, dia melakukan ini, Pak. Awalnya dia seperti ini, lalu rumusnya diganti seperti ini, dia ganti lagi seperti ini, gitu ya. Jadi teman-teman punya sense gitu ya ketika nanti teman-teman yang melakukan bisa hasilnya, dan hasilnya berarti caranya bisa seperti ini tadi ya. Oh Pak, ini petanya, ini grafiknya, ini regresinya, hasilnya seperti ini gitu ya. Teman-teman bisa melakukan hal seperti itu gitu kan ya, bisa seperti itu. Namun karena kan ini teman-teman kan tulisannya pakai tangan ya, bukan pakai Word, sehingga ini peta ini itu mungkin petanya nggak perlu ya, peta dan regresinya mungkin nggak perlu, cuman gambarin aja ininya gitu ya, gambarin ininya aja sehingga teman-teman bisa paham. Petanya nggak perlu karena ya susah ya kalau tulis tangan pakai peta gitu kan ya, tulis tangan pakai peta itu sulit. Oke ya. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke tahap kedua, yaitu saya mau minta tolong nih teman-teman yang presentasi yang udah lihat literatur reviewnya gitu ya. Itu kan berarti bagus ya buat tambahan ilmu kita. Ada nggak pertanyaan? Bisa semua nih ya? Oke, kalau bisa semua bagus. Baik, saya minta silakan nih ke grupnya Wateki, Joni, gitu ya, Mbak Rika untuk melakukan presentasinya. Pak, izin share screen, Pak. Ya, belum bisa ya. Udah di itu belum? Udah, Pak, udah, Pak. Udah bisa ya. Ini dulu nih kok error lagi nih punya saya nih. Ya, silakan deh. Saya sekalian ini nih kenapa internet itu yang saya gini nih. Ya, udah terlihat tuh ya. Ya, silakan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan literatur review jurnal kami
review jurnal hedonic price method. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Frederica Malo absen 11, ada saya sendiri Muhammad Aminul Husain absen 17, ada Nasrul Syahputra absen 21, dan Octavia Sinta absen 23. Next. Kemudian kita masuk ke jurnal yang pertama. Jurnal yang pertama berjudul Analisis Kesediaan Membayar Air Bersih dan Sanitasi Rumah Tangga di Indonesia. Next. Untuk pada jurnal pertama ini pokok bahasan yang akan kami bahas, yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga data, yang keempat metodologi, yang kelima pembahasan, dan yang keenam kesimpulan. Next. Yang pertama adalah latar belakang. Menurut Montgomery dan Elimelech pada tahun 2007 menyebutkan bahwa semakin tinggi ketidakmampuan mengakses air bersih dan sanitasi yang layak secara umum, akan semakin besar pula tingkat kematian di daerah tersebut. Seperti yang terjadi di Afrika Sub-Sahara, sekitar 42% penduduk tidak dapat mengakses air yang berkualitas, sementara 60% penduduk tidak mendapatkan sanitasi yang layak. Hal ini menyebabkan tingkat kematian per 1.000 penduduk di daerah tersebut mengalami pun paling tinggi dibandingkan dengan benua-benua lainnya. Next. Terus bagaimana keadaan di Indonesia? Menurut UNICEF pada tahun 2008 menyebutkan bahwa terdapat sekitar 69 juta penduduk Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap sanitasi dasar dan 55 juta penduduk tidak memiliki akses terhadap sumber air yang aman. Kemudian menurut World Bank pada tahun 2006, khusus di daerah perkotaan diperkirakan sekitar 50 juta penduduk miskin perkotaan masih belum memiliki akses terhadap air bersih. Kemudian menurut UNICEF mengungkapkan bahwa sekitar 100.000 anak berusia di bawah 3 tahun atau batita meninggal akibat diare di Indonesia dan menjadi penyebab kematian anak terbesar kedua setelah infeksi saluran pernafasan atas. Next. Kemudian pemerintah dan pemangku kepentingan juga perlu mengetahui kondisi kemampuan rumah tangga dalam membayar persediaan air bersih dan sanitasi dasar yang baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa air bersih dan sanitasi dasar ini telah menjadi barang ekonomi. Dengan mengetahui kemampuan membayar rumah tangga terhadap air bersih dan sanitasi, maka dapat diidentifikasi daerah dan kelompok rumah tangga yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Oleh karena itu, dilakukan studi analisis kesediaan membayar air bersih dan sanitasi rumah tangga di Indonesia. Next. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari jurnal ini ada dua, yaitu yang pertama untuk mengetahui faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi permintaan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak, dan tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui kemampuan WTP masyarakat terhadap ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak di perkotaan dan perdesaan. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh Nasrul. Kemudian yang ketiga itu ada data. Jadi pada jurnal ini data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas BPS, yaitu Susenas Core dan Susenas Modul. Jadi Susenas Core ini menghimpun informasi sosial demografi dasar dari rumah tangga dan individu yang dilakukan setiap tahun dengan sampel sebanyak 200.000 rumah tangga. Dan sementara Susenas Modul itu menghimpun informasi detail terkait konsumsi dan pendidikan yang dilakukan setiap tahun dengan sampel 60 rumah tangga. Jadi pada jurnal ini data yang dipakai itu data Susenas Core tahun 2007. Next. Kemudian yang keempat itu ada metodologi. Pada jurnal ini ada dua metodologi. Yang pertama model regresi logistik. Menurut Gujarati, model regresi logistik itu merupakan model untuk menganalisis hubungan antara variabel terikat kualitatif dengan variabel bebasnya yang bertujuan untuk mencari peluang terjadinya suatu kejadian. Dalam model regresi logistik digunakan untuk mengetahui faktor sosial ekonomi
yang mempengaruhi permintaan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Variabel terikat pertama berupa air bersih yang bersumber dari pipa atau pompa, dan variabel terikat kedua adalah kepemilikan toilet sendiri yang dilengkapi dengan tangki septik atau septic tank. Kemudian akan dilakukan regresi secara terpisah antara rumah tangga miskin dan tidak miskin di perdesaan, serta rumah tangga miskin dan tidak miskin di perkotaan. Next. Untuk metodologi kedua yaitu model harga hedonik atau hedonic price method, yang dikenal sebagai peningkatan nilai properti yang digunakan untuk mengukur biaya kerusakan pantai atau keuntungan dari perbaikan lingkungan pada suatu harga properti. Jadi dalam HPM ini digunakan untuk mengukur daya beli masyarakat terhadap ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Metode ini merupakan pengeluaran untuk perumahan yang dapat diuraikan dalam harga dan kuantitas yang terukur, sehingga sewa untuk setiap rumah yang berbeda atau rumah yang sama juga di lokasi yang berbeda dapat diprediksi dan dibandingkan. Jadi menurut Freeman, Freeman membagi faktor karakteristik rumah secara umum menjadi 3 bagian sesuai dengan persamaan di samping, bahwa harga rumah merupakan fungsi dari faktor fasilitas lingkungan atau Q, faktor karakteristik struktur rumah yang ditempati atau S, dan faktor karakteristik lingkungan atau N. Next. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu determinasi ketersediaan air bersih. Berdasarkan analisis dengan menggunakan model regresi logistik yang dijalankan pada tabel 1 tersebut, ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi ketersediaan air pipa atau pompa bervariasi antara rumah tangga miskin dan tidak miskin yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan. Di perkotaan, akses air bersih pipa atau pompa rumah tangga miskin sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan kepala rumah tangga dan tingkat pengeluaran per kapita rumah tangga. Sementara bagi rumah tangga tidak miskin, faktor yang lebih berpengaruh adalah umur kepala rumah tangga, tingkat pendidikan kepala rumah tangga, dan pengeluaran per kapita rumah tangga. Di daerah pedesaan, akses air bersih pipa atau pompa rumah tangga miskin lebih dipengaruhi oleh faktor usia dan pendidikan kepala rumah tangga. Sementara itu, bagi rumah tangga yang tidak miskin, faktor umur kepala rumah tangga, gender kepala rumah tangga, tingkat pendidikan kepala rumah tangga, serta pengeluaran per kapita terlihat memberikan pengaruh yang lebih besar daripada faktor lainnya. Next. Kemudian determinasi ketersediaan toilet. Berdasarkan dengan analisis ketersediaan air bersih pipa atau pompa, faktor penentu ketersediaan sanitasi yang layak relatif seragam antara penduduk miskin dan atau tidak miskin di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Faktor pendidikan kepala rumah tangga, usia kepala rumah tangga, serta tingkat pengeluaran per kapita teridentifikasi sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan akses terhadap sanitasi yang layak di seluruh kelompok rumah tangga. Hanya faktor gender kepala rumah tangga yang menunjukkan efek yang berbeda pada rumah tangga miskin perkotaan. Faktor ini teridentifikasi tidak signifikan dalam mempengaruhi akses terhadap sanitasi yang layak pada kelompok rumah tangga ini, sedangkan signifikan pada kelompok rumah tangga lainnya. Next. Kemudian analisis model harga hedonik. Menggunakan model harga hedonik, studi ini menemukan bahwa kesadaran rumah tangga terhadap pentingnya ketersediaan air bersih, pipa atau pompa, dan sanitasi yang layak telah terbentuk pada seluruh lapisan masyarakat, yaitu miskin dan tidak miskin, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Next. Tabel 2 menunjukkan bahwa kesadaran rumah tangga terhadap pentingnya ketersediaan air bersih, pipa atau pompa, dan sanitasi yang layak telah terbentuk pada seluruh lapisan masyarakat miskin atau tidak miskin, baik di dalam daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Hal ini terlihat dari signifikannya pengaruh ke ketersediaan akses air bersih pipa atau pompa dan sanitasi yang layak terhadap nilai sewa rumah, yang menandakan bahwa akses air bersih pipa atau pompa
dan sanitasi layak telah menjadi pertimbangan rumah tangga terhadap nilai sewa rumah yang akan mereka bayarkan. Ketersediaan air bersih, pipa atau pompa dan sanitasi layak rumah tangga miskin dan tidak miskin perkotaan ini mampu meningkatkan sewa rumah tangga hingga 32% dan 31,1% berturut-turut. Sementara bagi rumah tangga tidak miskin pedesaan, peningkatan sewa rumah yang terjadi hanya sekitar 23,5%, dan bagi rumah tangga miskin daerah pedesaan, peningkatan sewa rumah yang terjadi hanya 18,1%. Kemudian harga implisit ketersediaan air bersih. Dari tabel 5 tersebut menunjukkan bahwa secara total ketersediaan membayar rumah tangga yang tinggal di daerah perkotaan lebih tinggi daripada rumah tangga yang berada di daerah pedesaan. Untuk air bersih pipa atau pompa, ketersediaan membayar rumah tangga perkotaan mencapai 10.417 per bulan. Sedangkan di daerah pedesaan hanya sebesar 6.381 per bulan. Untuk kepemilikan toilet milik sendiri dengan tangki septik, rumah tangga perkotaan bersedia membayar 50.578 per bulan, sedangkan rumah tangga pedesaan hanya sebesar 12.062 rupiah. Di kedua wilayah ini ketersediaan membayar rumah tangga tidak miskin umumnya lebih tinggi dari rumah tangga miskin. Pengecualian terjadi pada kesediaan membayar sumber air bersih rumah tangga yang berada di perkotaan. Di daerah ini rumah tangga miskin terlihat bersedia membayar lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak miskin. Next. Jadi dalam jurnal ini terdapat 3 kesimpulan, yaitu yang pertama bahwa pemerintah perlu mengetahui kesediaan membayar rumah tangga untuk mengakses air bersih pipa atau pompa dan sanitasi yang layak di rumah mereka. Kemudian yang poin kedua, ketersediaan air bersih pipa atau pompa rumah tangga miskin di perkotaan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan kepala rumah tangga dan tingkat penghasilan per kapita rumah tangga. Sementara bagi rumah tangga tidak miskin, faktor yang lebih berpengaruh adalah umur kepala rumah tangga, tingkat pendidikan kepala rumah tangga, dan penghasilan per kapita rumah tangga. Dan yang ketiga itu, jika dibandingkan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin, kesediaan membayar rumah tangga tidak miskin umumnya lebih tinggi dari rumah tangga miskin. Pengecualian terjadi pada kesediaan membayar sumber air bersih pipa atau pompa rumah tangga yang berada di perkotaan. Di daerah ini, rumah tangga miskin bersedia membayar lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin. Next. Nah, jadi dalam jurnal ini juga disampaikan ada 3 rekomendasi kebijakan, yaitu yang pertama berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air minum dan sanitasi, tingkat pendidikan terlihat mempunyai pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan masyarakat atau human capital sangat diperlukan sebagai upaya tidak langsung dalam meningkatkan kepemilikan air minum dan sanitasi yang layak. Yang rekomendasi yang kedua yaitu hasil perhitungan WTP dapat dijadikan salah satu acuan dalam program peningkatan air minum dan sanitasi, terutama dalam kaitan dengan cost recovery. Kemudian yang ketiga itu, untuk mencapai peningkatan pelayanan air minum dan sanitasi yang layak, maka dibutuhkan investasi dari pemerintah maupun pemerintah daerah. Oke, sebelum ke sini saya mau nanya dulu nih, Mas Nasrul dan Mas siapa lagi satu lagi tadi? Mas Amirul Muhsin ya. Mas Nasrul, saya mau nanya, jadi fungsi hedonic price-nya kalau di sini di paper ini jadinya gimana ya? Maksudnya gimana, Pak? Ya tadi kan kita belajar ya, kalau hedonic price itu ada fungsi terhadap price apa aja gitu. Nah, kalau di sini kalau dari paper ini berarti fungsi hedonic price-nya itu gimana ya? Di ini tadi, Pak, untuk menentukan WTP masyarakat dalam... Nah, yang ini, Pak. Iya, sebutin. Apa aja itu? Apa aja fungsi dari hedonic price yang ada di sini? Biar teman-teman tahu, saya juga tahu.
Dependent variable-nya tadi apa yang dipakai buat hedonic price-nya di sini? Ketersediaan air bersihnya, Pak. Itu buat melihat apanya? Itu buat ngelihat fungsi air bersihnya. Hedonic price-nya tadi nggak pakai itu dia, seingat saya. Variabel terikatnya itu tadi yang ketersediaan air bersih, Pak. Sementara kalau untuk HPM-nya itu dipakai variabelnya itu berupa air bersih yang bersumber dari pipa atau pompa dan kepemilikan toiletnya, Pak. Oke, lalu apa hubungannya sama harga rumah? Kalau kayak gitu. Nggak ada dibahas juga, Pak. Coba Mas, satu lagi. Siapa Mas Amirul Hussein? Kayaknya tadi ada, saya lihat. Yang tadi, Pak. Apa itu yang tadi? Air bersih. Sewa. Sewa itu ada nggak? Oh iya, yang ini, Pak. Ketersediaan air bersih atau pipa atau pompa dan sanitasi layak rumah tangga miskin dan tidak miskin perkotaan mampu meningkatkan sewa rumah ini, Pak, sekitar 32% dan 31%. Berarti apa tuh? Berarti yang berpengaruh ketersediaan air bersih dan sanitasinya, Pak. Ya berarti dependent variable-nya apa? Harga sewa kan berarti? Ya, iya harga sewa, Pak. Berarti ini bagus buat teman-teman. Jadi kalau dalam paper-paper yang saya berikan, itu tadi kan bentuknya dia harga jual rumah ya. Ini menggunakan harga sewa rumah. Gitu ya. Itu bisa juga berarti digunakan gitu ya. Ini juga buat teman-teman nih, Mas Amirul dan Mas Nasrul, ketika membaca diperhatikan gitu ya, diperhatikan apa itunya, apa yang dibaca nih ngerti enggak gitu kan ya, yang dibaca itu ngerti atau enggak nih gitu kan ya. Ini berarti dependent variabelnya setahu saya kemungkinan ini adalah harga sewa. Lalu apa aja yang mempengaruhi harga sewa ini? Tadi contohnya adalah air bersihnya, gitu kan ya, air bersihnya dan lain-lain. Berarti independent variabelnya air bersih dan lain-lain yang ada dalam tabel tadi tuh, tabel yang banyak tadi, gitu ya. Itu adalah independent variabelnya. Coba ke tabel yang banyak tadi, bukan yang ini. Nah ini tuh yang dalam list ini itu semuanya adalah independent variable ya. Kalau dalam regresi semua yang ada dalam sini itu adalah independent variabelnya, gitu kan ya? Gitu kan ya? Nah, apakah dependent variabelnya? Biasanya dependent variabelnya itu ada di sini, gitu kan ya. Tapi ini dipisahkan antara perkotaan dan pedesaan, sehingga nggak kebentuk ya, nggak ketahuan di sini dependent variabelnya apa, gitu kan ya. Menemukan bahwa kesadaran rumah tangga terhadap pentingnya air bersih pada seluruh lapisan masyarakat, tetapi nggak dikasih tahu nih air bersihnya itu yang mana gitu kan ya, karena di sini ada air minum, toilet, tangki gitu kan ya, jarak gitu kan ya, jarak terhadap kota gitu. Nah, lalu setelahnya itu baru saya lihat, oh ini terhadap sewa sepertinya gitu ya. Jadi nanti ketika melakukan buat teman-teman selanjutnya dipahami apa arti regresi ini gitu ya. Apa sih dependent variabelnya, apa sih independent variabelnya gitu ya, sehingga teman-teman bisa melakukan hal yang sama nanti buat melakukan penelitian gitu ya. Oke, silakan selanjutnya tadi paper yang selanjutnya dilanjutin. Terima kasih, Pak. Baik, paper yang kedua dari kelompok kami adalah dengan judul
dampak erupsi Gunung Merapi terhadap nilai lahan dan bangunan dengan pendekatan hedonic price oleh Endah Sabtutiningsih. Dengan ini adalah bagian yang akan disampaikan pada paper yang kedua. Yang pertama latar belakang, tujuan penelitian, kemudian data, metodologi, pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi paper ini dilatar belakangi oleh erupsi Gunung Merapi yang terletak di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dengan Jawa Tengah yang terjadi pada 26 Oktober hingga awal November 2010. Nah, erupsi ini itu menelan korban jiwa sebanyak 242 orang meninggal di wilayah Jogja dan 97 orang meninggal di wilayah Jawa Tengah. Ini data yang didapatkan dari Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BNPB per tanggal 27 November 2010. Selain korban jiwa, erupsi Gunung Merapi juga mengakibatkan kerusakan bangunan rumah di wilayah kabupaten, di wilayah Jawa Tengah dan di wilayah Yogyakarta. Nah, ini untuk di wilayah Yogyakarta itu kerusakan bangunan rumah diperkirakan sebesar 479.569.544.000 rupiah yang meliputi Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Ngemplak, dan Turi. Ini adalah rincian dari per kecamatan, di mana Kecamatan Cangkringan itu terdapat 2.587 rumah rusak berat, 140 rumah rusak sedang, dan 619 rusak ringan. Sedangkan Kecamatan Ngemplak terdapat 26 rumah rusak berat, 12 rumah rusak sedang, dan 11 rumah rusak ringan. Dan di Kecamatan Turi terdapat 6 rumah rusak berat, 4 rumah rusak ringan, dan 4 rumah rusak sedang, dan 2 rumah rusak ringan. Nah, harga kerusakan per rumah itu diperkirakan sebesar Rp154.070. Ini data dari Departemen Pekerjaan Umum. Kemudian selain menelan korban jiwa dan kerusakan rumah, juga terdapat juga kerusakan dari sektor pertanian di Kabupaten Sleman. Ini adalah rekapitulasi nilai kerusakan sektor di pertanian di Kabupaten Sleman. Di komoditas padi dan sawah, terdapat lahan seluas 238 hektar yang mengalami kerusakan. Persentase nilai kerugiannya sebesar 1,07% dari seluruh tanaman di Kabupaten Sleman dengan nilai kerugian sebesar 2.795 sekian. Untuk komoditas sayur dengan luas 895 hektar, persentase kerugiannya 14,58% dengan nilai kerugian 38.048.675.000. Kemudian untuk komoditas tanaman salak pondoh sebanyak dengan persentase kerugian 83,93% dengan nilai kerugian 218.973 sekian. Sedangkan untuk tanaman hias sebanyak 29.365 mengalami kerugian 0,39% dengan nilai kerugian 1.011.200.000 rupiah. Kemudian yang terakhir tanaman palawija dengan luas 35 hektar kerugiannya sebesar 0,03% dengan nilai kerugian mencapai 75.800.000 rupiah. Totalnya itu hampir 260 miliar sekian seperti itu. Nah, penelitian tentang kebencanaan itu telah banyak dilakukan. Analisis kebencanaan biasanya itu dilakukan pada analisis faktor fisik dan analisis faktor non-fisik. Nah, analisis faktor non-fisik itu biasanya meliputi analisis ekonomi, faktor sosial, budaya, hukum, dan lain-lain. Nah, di penelitian kali ini berfokus pada analisis tentang valuasi ekonomi dampak bencana erupsi Gunung Merapi. Metode yang digunakan adalah metode hedonic price method dengan pendekatan property value
untuk memperkirakan manfaat bagi rumah tangga lokal untuk mengurangi risiko akibat erupsi Gunung Merapi. Next. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah melakukan valuasi ekonomi dari dampak yang diakibatkan oleh erupsi Gunung Merapi terhadap nilai bangunan dan nilai lahan pertanian di kawasan rawan bencana Merapi. Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumber data dengan metodenya survei dengan wawancara langsung atau bisa dengan menyebarkan kuesioner kepada warga-warga sekitar, karena data yang diperlukan itu berupa kerugian langsung maupun tidak langsung yang dialami masyarakat korban di wilayah rawan bencana erupsi Gunung Merapi. Kemudian yang kedua adalah data sekunder, ini diperoleh dari instansi dan lembaga-lembaga terkait, karena data yang dibutuhkan adalah NJOP dari Gunung Merapi, tinggi timbunan material vulkanik, dan lain-lain. Sumber data sekunder ini bisa didapatkan dari kantor pajak bumi bangunan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman. Selanjutnya, metodologi yang digunakan dalam penelitian kali ini, yang pertama, metode pengumpulan data. Ada 3 metode pengumpulan data. Yang pertama, focus group. Karena penelitian ini itu menggunakan pendekatan hedonic price, yang akan menganalisis berbagai faktor yang berpengaruh terhadap harga properti di daerah paling rawan erupsi Gunung Merapi, maka dilakukan survei untuk mengeksplorasi berbagai karakteristik bangunan, lingkungan fisik, maupun sosial masyarakat di daerah tersebut. Nah, metode yang disarankan adalah metode fokus grup dan pretest dalam rangka menyusun set pertanyaan WTP terbaik. Tujuan utama dari metode fokus grup adalah untuk menyingkap cara terbaik untuk menanyakan pertanyaan yang sangat teknis terkait harga bangunan dan lahan. Kemudian kalau pretest itu digunakan untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk survei, mengidentifikasi isu lebih lanjut atau klarifikasi yang diperlukan bagi pertanyaan dalam kuesioner dan membuat format akhir PN yang akan digunakan. Dan yang ketiga adalah survei final, dilakukan di daerah rawan erupsi gunung berapi dengan responden. Kemudian teknik pengambilan sampel dengan cara strategik random sample, yang berarti bahwa semua rumah yang berlokasi di wilayah rawan bencana erupsi Gunung Merapi dibagi dalam beberapa blok, dan kemudian sampelnya diacak untuk setiap blok. Sampel digunakan karena tidak semua unit pada populasi dapat diidentifikasi, biaya dan waktu yang digunakan lebih sedikit dibandingkan dengan menghitung semua populasi yang ada. Kemudian alat analisis, penelitian kali ini menggunakan metode hedonic price dengan 2 model. Yang pertama menggunakan variabel terkait harga properti atau bangunan, khususnya rumah. Ini untuk karena tadi ada kerusakan rumah. Dan model kedua menggunakan variabel terkait dengan harga lahan untuk kerusakan lahan. Ini adalah fungsi untuk mencari harga properti, di mana nanti menggunakan PP itu harga properti, kemudian prop itu karakteristik properti, neighborhood, karakteristik yang terkait dengan lokasi properti, dan environmental adalah variabel resiko erupsi Merapi yang terkait dengan harga properti. Next, akan dilanjutkan sama Frederica. Oke, baik. Selanjutnya pembahasan di sini ada pertama si penulis itu mendata pendapatan dari masyarakat sekitar yang terutama di keempat kecamatan yang paling terdampak tadi. Berikut datanya ada sebelum dan sesudah terjadinya erupsi Gunung Merapi, di mana tentu saja sesudah erupsi ini pendapatan masyarakat itu berkurang lebih. Yang paling terdampak itu bagi masyarakat yang awalnya penghasilannya itu lebih dari 500.000 per bulan, sekarang jauh turunnya. Selanjutnya ini ada hasil survei dari yang sudah dilakukan penulis, di mana jumlah anggota keluarga di 4 kecamatan tersebut itu paling banyak terdapat 10 orang, dan rata-rata 4 anggota keluarga.
Dan nilai tanah itu range-nya itu dari 50.000 sampai 50 juta rupiah dengan rata-rata nilai tanah itu sekitar 407.000. Nilai bangunan itu dari range-nya dari 30.000 sampai 200 juta dengan rata-rata 4,8 juta. Sedangkan untuk harga lahan pertanian per meter persegi itu range-nya 50.000 sampai 650.000 dengan rata-rata 77.000. Untuk biaya produksi sekali panen untuk data terkait lahan pertanian nanti itu biayanya sekitar 50.000 sampai 12 juta rupiah dengan rata-rata 1,1 juta rupiah. Hasil sekali panen per kilonya itu minimumnya 1 kilo, maksimumnya itu bisa sampai 400 kilo. Dengan rata-rata hasil sekali panen itu 60 kilo. Tinggi timbunan material Merapi dalam sentimeter itu maksimumnya 500 cm dengan rata-rata ketinggian timbunan itu 33 cm. Jarak dengan Gunung Merapi itu 1 sampai 8 kilo dengan rata-rata 10 kilo. Jarak tempat tinggal pusat pendidikan itu rata-rata 21 kilo, jarak ke tempat supermarket atau pertokoan 13 kilo, jarak tempat tinggal ke pusat kesehatan sekitar 29,978 kilo. Selanjutnya dalam mencari nilai bangunan, setelah survei dilakukan melalui focus group yang menggunakan Hedonic Price untuk menganalisis berbagai faktor yang berpengaruh terhadap nilai properti, jadi diperoleh faktor-faktor sebagai berikut. Nah, faktor ini digunakan regresi sehingga mendapat koefisien sebagai berikut, di mana faktor-faktornya ada ukuran tanah, struktur tanah, jarak dengan gunung Merapi, jarak dengan sungai, tinggi timbunan material Merapi, jarak tempat tinggal ke pusat kesehatan, jarak tempat tinggal ke pusat pendidikan, jarak tempat tinggal ke supermarket atau pertokoan. Nah, menurut responden, dari hasil wawancara tersebut, nilai bangunan itu dipengaruhi oleh jarak tempat tinggal dengan gunung Merapi, di mana semakin, yang ini faktor yang paling berpengaruh ya, di mana semakin dekat 1 kilo dengan Gunung Merapi, maka harganya itu semakin turun, Rp9.236, seperti yang terlihat di tabel. Ini dikarenakan semakin besar risiko yang akan dihadapi oleh masyarakat itu akan menurunkan permintaan rumah sehingga turunnya harga rumah. Risiko meletusnya Gunung Merapi ini menjadi salah satu pertimbangan untuk membeli rumah di sekitar Gunung Merapi. Dan kecenderungan orang itu bersifat risk averse, yaitu menghindar dari risiko. Sehingga tentunya akan menurunkan minat pembeli rumah yang jaraknya semakin dekat Gunung Merapi. Terus faktor yang kedua itu yang berpengaruh dengan pusat pertokoan. Jadi semakin dekat 1 km dengan pusat pertokoan, maka harga rumah itu semakin meningkat sebesar Rp9.554 seperti tabel. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya aktivitas perekonomian di suatu wilayah itu akan mendorong naiknya harga rumah di wilayah tersebut. Masyarakat yang tinggal di wilayah yang berdekatan dengan pusat kegiatan ekonomi akan diuntungkan dengan tersedianya berbagai fasilitas dan keperluan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, semakin dekat dengan supermarket atau pertokoan itu nilai rumahnya semakin tinggi. Ini selanjutnya lahan pertanian. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada biaya produksi, hasil sekali panen, kerugian karena erupsi Merapi sama tinggi timbunan. Nah, untuk lahan pertanian ini paling dipengaruhi itu oleh rupiah yang dihasilkan per 1 kali panen, di mana semakin besar rupiah yang diperoleh setiap kali panen, maka semakin mahal harga lahan tersebut. Meskipun koefisiennya di sini kecil ya, namun itu dianggap berpengaruh karena orang yang rasional itu akan selalu memaksimumkan utilitasnya, di mana jika seseorang membeli suatu lahan pertanian, maka salah satu tujuannya tentunya akan menghasilkan keuntungan yang sebesarnya, sehingga memaksimumkan utilitasnya. Oleh karena itu, hasil sekali panen ini menjadi salah satu faktor yang mendorong tingginya nilai lahan pertanian. Terus, risiko yang dihadapi jika membeli lahan di kawasan rawan bencana tersebut, itu menjadi salah satu faktor yang menurunkan nilai lahan pertanian. Karena erupsi Gunung Merapi ini kan menghasilkan timbunan material vulkanik yang menutupi lahan pertanian, sehingga akan memberikan kos pada pemilik atau buruh tani.
dan mereka juga pasti ada usaha untuk membersihkannya, terus rusaknya tanaman mereka. Nah, meskipun dalam jangka panjang itu sebenarnya timbunan vulkanik ini menyuburkan tanah, cuman kan orang-orang itu cenderung berpikir dalam jangka pendek. Jadi menurut mereka semakin dekat dengan lokasi yang rawan bencana erupsi ini, nilainya itu semakin turun. Selanjutnya, marginal implicit crisis. Di sini diukur dengan variabel tinggi timbunan material vulkanik. Dihitung dengan mendiferensiasikan fungsi hedonic price terhadap variabel tinggi timbunan material vulkanik tadi. Setiap unit kenaikan timbunan material vulkanik ini menghasilkan suatu estimasi penurunan nilai lahan pertanian sebesar Rp3.129. Ini angkanya sama yang berada di tabel tadi. Itu nanti dikalikan dengan nilai lahan pertanian dibagi dengan tinggi timbunan material vulkanik yang terkait. Misalnya, contoh perhitungannya, ada lahan pertanian itu nilainya sebesar 100.000. Terus ketinggian timbunan material vulkanik di lahan tersebut itu putus sepertinya ya, Mbak Frederika. Oh, beliau juga yang itu ya, yang share screen beliau juga ya. Jadi nggak bisa diganti sama yang lain ya. Iya, Pak. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi saya udah paham maksudnya tentang apa namanya yang tadi teman-teman lakukan. Jadi dua-duanya itu bisa dipakai ya. Yang pelajaran yang bisa kita ambil adalah pertama datanya. Yang pertama tadi dia bisa pakai data Susenas ya, mendapatkan harga sewa. Jadi teman-teman nanti bisa pakai itu kalau mau gitu ya, data Susenas ada. Pak, saya dapat data Susenas dari mana? Stan punya ya. Stan udah beli gitu ya, namanya Susenas tahun yang paling baru gitu kan ya. Jadi teman-teman kalau mau itu bisa coba tanya ke Stan gitu ya, coba tanya ke Stan karena setahu saya Stan itu sejak kerjasama dengan BKF itu dengan saya itu mereka membeli Susenas, beli Podes gitu ya. Itu buat apa yang tadi ya, kalau mau mengambil contoh yang tadi. Yang kedua itu dia tadi pakai apa namanya jarak ya. Yang kedua mereka pakai jarak dari apa namanya Gunung Merapi untuk melihat dampak lingkungannya, gitu kan ya, atau melihat kira-kira hedonic price-nya adalah seperti apa, gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai dua tersebut. Oke, makasih ya. Jadi sekarang saya mau nanya nih, grup ini sekarang jadinya mau penilaiannya di mana untuk hedonic price? Siapa yang mau jawab? Udah ada rencana belum mau menilai apa jadinya? Izin Pak, maaf Pak. Ya. Kami belum ada diskusi sih Pak. Nah sekarang kan udah punya ya, sekarang udah punya gambarannya berarti ya. Udah punya gambarannya, saya minta udah bisa nih, udah bisa mulai nih gitu ya, mau menilai di mana bisa udah mulai bergerak gitu ya. Oh, saya mau ngumpulin data yang kira-kira memungkinkan itu ada di sini, misalnya seperti itu. Gitu ya, Mbak Frederika Malau dan teman-teman yang lainnya, gitu ya. Minggu depan saya tanyain lagi ya, karena minggu depan masih hedonic price kan ya. Untuk grup yang satu lagi saya ingetin lagi yang grup yang ini kira-kira udah ada belum, sehingga bisa mulai bergerak gitu ya. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih untuk kedua grup yang sudah melakukan apa namanya literatur review dengan detail gitu ya untuk kedua apa namanya paper tadi gitu ya. Sekarang berarti teman-teman bisa langsung mengerjakan contoh apa summary gitu ya yang ada sudah ada di LMS-nya gitu ya. Silahkan mengerjakan tadi udah ada ya, kalau mau lihat lagi bisa ngelihat lagi berarti materi kita apa aja yang mesti dikerjakan. Namun tadi bisa dilihat ya secara sama lah kurang lebih sama yang tadi teman-teman presentasikan gitu ya, kurang lebih apa aja yang perlu dibahas itu adalah yang sama yang presentasikan. Yang saya minta
metodologinya detail, fungsinya ada, gitu ya. Lalu di paper itu ada tuh, oh ini karena karena nggak linear jadinya seperti ini Pak, karena ada multikolinearitas jadinya seperti ini Pak, itu penting ya. Kenapa? Karena itu nanti teman-teman ketika melakukan penelitian akan seperti itu, gitu ya, terutama kalau melakukan tugas akhir, gitu ya. Akan perlu adanya seperti itu sekarang, jadi teman-teman tahu bagaimana melakukannya. Waktunya seperti biasa sampai jam 12, tapi itu cuma 10 halaman sebenarnya, gitu ya, cuma 10 halaman. Jadi saya pikir kalau sekarang jam 9.15 gitu ya, teman-teman kan waktunya masih bisa sampai setengah 8, setengah 9, setengah 10, jam 10 ya. Saya pikir sih masih mungkin ya sampai jam 10 gitu ya, tapi saya buka sampai jam 12 gitu kan ya. Oke, itu aja dari saya. Silahkan langsung mengerjakan tugasnya. Terima kasih kepada semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas lagi. Yuk, bye-bye semuanya.